pengusaha sukses yang menginjak usia dewasa. Di hari ulang tahunnya yang ke-20, ia menginginkan sebuah kado dari sang ayah. Bukan barang branded atau liburan ke luar negeri, Tae-oh hanya ingin sang ayah memberikan izin untuk menempati rumah peninggalan kakeknya. Dengan alasan ingin hidup mandiri, kedua orang tuanya pun memberikan izin pada Tae-oh jika ia bisa pindah ketika masuk bangku kuliah. 3 tahun menempati rumah itu, Tae-oh merasa kesepian karena ia tak kunjung mendapatkan kekasih. Saat itu hanya Choi Hun, teman dekatnya saat SMP, yang selalu mampir. Selain Hun, Tae-oh juga memiliki teman kuliah bernama Do Hyun dan Song Yi. Berbeda dengan dirinya yang bergelimang harta, Song Yi adalah gadis yang saat ini sedang dilanda masalah. Rumah yang ia tinggali terancam disita oleh bank di saat ibunya menghilang sejak 1 bulan yang lalu. Keluarga Song Yi juga diketahui meninggalkan banyak hutang. Di balik penderitaan hidup yang dialami oleh Song Yi, Tae-oh selalu membantunya dalam segala hal, termasuk mengantarkannya ke kampus setiap hari. Rasa setia kawan Tae-oh tidaklah main-main, terlebih keduanya sudah bersahabat sejak berumur 3 tahun. Suatu hari Tae-oh mulai berpikir mengapa ia tak pernah mendapatkan pacar, sebab ia terlalu dekat dengan Song Yi yang dikiranya memiliki hubungan spesial. Setelah kematian ayah Song Yi, Tae-oh memang bertekad untuk menjaga dan melindungi gadis itu dari keterpurukan. Mengira Song Yi sempat menyukainya, namun ternyata niatan baik dan perhatian Tae-oh tak pernah membuatnya jatuh cinta. Hal itu pun membuat Tae-oh sedikit murung dan kecewa, karena sebenarnya saat SMA ia sempat menyukai Song Yi. Lalu Tae-oh mulai bisa menerima kenyataan jika statusnya dengan Song Yi hanya sebatas sahabat yang tak akan pernah terpisahkan hingga masa kuliah. Hari itu Tae-oh berkata jika ini adalah kali terakhir ia memberikan tumpangan, karena Tae-oh berencana kencan buta dengan seorang gadis cantik dari beda fakultas. Kepopuleran Tae-oh dan Do Hyun di kampus tak pernah diragukan lagi, meskipun keduanya memiliki karakter yang berbeda, yang mana Do Hyun adalah pria dingin yang sering menolak gadis yang mengajaknya berkencan. Berbeda dengan Tae-oh yang supel dan mudah bergaul, namun terkesan playboy. Berpindah pada seorang pemuda bernama Choi Hun, teman Tae-oh yang seharusnya akan masuk kuliah, namun ia justru mengejar ambisi di bidang hiburan karena memiliki cita-cita sebagai seorang aktor. Pernah suatu ketika, ia membuat kedua orang tuanya malu karena nekat tampil di acara penting rekan kerja ayahnya. Hal itu pun membuat Hun mendapatkan hukuman. Ayahnya tak tahan lagi dengan sikap putranya yang tidak pernah memikirkan masa depan dan hanya menghabiskan waktu dengan mengikuti casting. Hari itu, ayahnya mengusir Hun dari rumah tanpa membawa barang-barang yang ia beli dari uangnya. Dengan hanya menggunakan pakaian dalam, Hun tak ada pilihan selain menumpang di rumah Tae-oh. Ia tak akan kembali sebelum sukses sebagai aktor dan akan membuktikannya kepada orang tua. Orang gadis cantik berambut pirang bernama Oh Garin. Ia adalah teman Tae-oh saat les privat sejak SMA yang berasal dari keluarga bangsawan. Saat itu Oh Garin dijadwalkan akan dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan kuliah. Meskipun memiliki segalanya, namun Garin menginginkan hidup normal layaknya gadis lain. Ia ingin melakukan apapun yang sesuai dengan hati nurani tanpa harus diatur selama 24 jam. Di sebuah bandara, ia nekat mengelabui kedua asisten untuk kabur menuju rumah Tae-oh dengan membawa uang yang cukup banyak. Di lain tempat terlihat Song Yi mendapat kabar buruk jika rumahnya akan disita oleh pihak bank. Terlihat barang-barangnya diangkut dan hanya menyisakan barang pribadinya saja. Seorang wanita berkata jika ia sudah membeli rumah Song Yi dengan cara legal melalui proses lelang. Walau sudah berkata jika ia tak memiliki rumah dan sedang menunggu kepulangan ibunya, Song Yi tetap harus meninggalkan rumahnya hari itu juga. Wanita itu hanya memberi kelonggaran waktu pada Song Yi untuk mengembasi barang-barangnya. Song Yi bertemu pertama kali dengan Do Hyun yang saat itu bekerja membantu petugas di tabang. Do Hyun baru mengetahui jika orang tua Song Yi mengabaikan surat pemberitahuan. Satu-satunya tempat yang terpikir oleh Song Yi untuk bermalam adalah rumah Tae-oh. Sementara Hun sudah tiba terlebih dulu di rumah Tae-oh yang saat itu sedang kosong. Ia dikejutkan dengan suara bel yang ternyata adalah seorang gadis yang mengaku sebagai teman Tae-oh. Beberapa saat kemudian, keduanya melihat kedatangan Song Yi dengan wajah yang lesu dan berantakan. Kedatangan mereka pun diketahui oleh Do Hyun yang juga datang sebagai teman Tae-oh. Ketika teman Tae-oh masuk dalam rumah, akhirnya ia tahu jika mereka baru saja kabur dari orang tua masing-masing karena suatu masalah. Garin memperkenalkan dirinya sebagai teman les privat Tae-oh dan cukup akrab dengan keluarga Tae-oh karena seringkali datang ke acara pesta. Jika Do Hyun adalah pekerja yang sebelumnya membantu mengosongkan rumahnya, ia meminta Do Hyun untuk merahasiakan hal tersebut dari Tae-oh karena ia sendiri yang akan menjelaskannya. Sementara Tae-oh justru sedang menemui seorang gadis cantik dan modis yang ia kira adalah pasangan kencan putanya. Gadis itu bernama Sehun. Tae-oh merasa beruntung karena Sehun adalah gadis yang sesuai dengan tipenya.
Saat itu Tae-oh mendapat kabar dari Do-hyun jika ia ditunggu oleh 3 orang temannya termasuk Song-i. Acara kencan itu pun terpaksa ia sudahi, padahal Tae-oh dan Se-hyun belum bertukar nomor handphone. Setibanya di rumah, Tae-oh sangat terkejut setelah mengetahui Garin dan Hun akan menumpang. Melihat betapa pusing dan repotnya Tae-oh saat itu, Song-i justru tak sanggup menjelaskan jika ia memiliki niatan yang sama. 나올 때까지 싹 다 정리해서 Song-i merasa mereka lebih membutuhkan. Terlebih Garin saat itu sedang depresi akibat masalah dengan ibunya, dan Hun yang baru saja mengalami penyiksaan. Kepergian Garin tentu saja membuat orang tuanya panik dan memerintahkan 2 orang anak buah untuk melakukan pencarian. Diri, Tae-oh baru sadar jika gadis yang baru saja ia ajak berkencan ternyata bukan pasangan yang asli. Itu pun membuatnya penasaran siapakah sebenarnya gadis yang ia temui barusan. 하는데 얘 나한테 왜 이러는 거야? Mungkin jika gadis itu berkuliah di kampus yang sama yang tergabung di dalam klub film. Sebenarnya Se-hyun adalah warga baru yang kini menempati rumah Song-i bersama ibunya. Keesokan harinya saat mengambil barangnya yang tertinggal, Song-i harus menghadapi sikap arogan Se-hyun yang menyuruhnya untuk segera mengambil barang-barangnya. Hari itu Song-i kebingungan di manakah ia harus tinggal dan bertahan hidup. Ditambah lagi ia belum bisa menghubungi sang ibu. Tak sengaja ia melihat lowongan pekerjaan di perpustakaan kampus. Song-i mendaftarnya untuk menambah penghasilan. Ternyata Do-hyun juga bekerja di tempat tersebut. Ia membantu Song-i dengan menjelaskan aturan selama bekerja. Do-hyun terkejut mendapati Song-i tidur di perpustakaan karena ia belum memiliki uang untuk mencari kosan. Tae-oh akhirnya menemukan Se-hyun, gadis yang ia taksir pada pandangan pertama. Setelah berkenalan, Tae-oh rupanya tertarik untuk masuk dalam klub yang sama demi mengambil hati Se-hyun. 영상 좋아한다고 했잖아. Juga baru mengetahui jika Song-i kehilangan rumahnya. Ia baru teringat jika tempo hari Song-i benar-benar serius ingin menumpang. 정말 몰랐어? Do-hyun malam itu membantu Song-i dengan memberikan tempat tidur di minimarket tempatnya bekerja. Ia juga memberikan mie instan karena Song-i terlihat kelelahan dan kelaparan. Dan Song-i mendapat telepon dari ibunya. Namun jawaban wanita itu justru membuat Song-i semakin frustasi karena ibunya tidak berniat pulang ke Seoul dan mentelantarkan Song-i untuk alasan yang tak jelas. Song-i menangis dan berjalan di pinggir jembatan dengan perasaan yang karut. Ternyata gerak-geriknya diawasi oleh kamera CCTV pengawas yang dikiranya akan mengakhiri hidup, hingga Song-i akhirnya diamankan ke kantor polisi terdekat. 진짜 그런 거 아니라니까요. 제가 몇 번 얘기했잖아요. Menjelang larut malam, Song-i tak kunjung kembali ke minimarket yang membuat Do-hyun merasa khawatir. Tae-oh akhirnya mendapatkan telepon dari polisi sebagai orang terdekat Song-i yang bisa dihubungi. Kedatangan Do-hyun rupanya bertepatan dengan kemunculan Tae-oh yang mengaku sebagai wali gadis itu. Kan jika sebelumnya ia bersama Do-hyun di minimarket, Tae-oh membawa Song-i ke sebuah tempat di mana ia bisa berbincang dari hati ke hati. 어쩌다 그렇게 된 거야. Ia kesal karena Song-i tak sedari awal jujur tentang keadaan yang ia alami. Pada akhirnya Tae-oh merasa bersalah karena telah membuat Song-i merasa terpojok. 어쩌다 다리 위에 올라가서 경찰한테 끌려. Hanya merasa khawatir dengan keadaan sahabatnya yang hanya mementingkan harga diri sehingga tak ingin meminta bantuannya. Malam itu juga Tae-oh mengajak Song-i untuk tinggal di rumahnya. 뭐 일단 자. Dan Garin merasa prihatin dengan cerita menyedihkan Song-i karena ternyata keadaannya jauh lebih parah dari keduanya. Mereka pun sepakat untuk membantu pekerjaan rumah Tae-oh sebagai ganti biaya sewa rumah. 양심이 있는데 무전 치시면 아니잖아. Datang membawa koper milik Song-i. Perhatian Do-hyun semalam membuat Song-i merasa beruntung karena bisa berkenalan dengan pria yang baik hati. 그래 그럼 학교에서 보자. Sementara Tae-oh mulai gencar menunjukkan rasa sukanya pada Se-hyun yang ternyata adalah mahasiswa multitalenta yang pernah magang di luar negeri. Karakter Tae-oh yang jujur dan apa adanya membuat Se-hyun terpikat. 마음가짐이 다르잖아. Ketika Tae-oh mengantarnya pulang hanya dengan sepeda motor. Namun masih terlalu dini bagi Se-hyun untuk memberitahu Tae-oh di mana rumahnya. 연장 날짜 나오면 내가 연락 줄게. Sebagai pria yang kurang ramah, bersedia menerima ajakan Song-i untuk makan siang bersama. Do-hyun merasa jika Song-i adalah gadis yang sesuai dengan kriterianya. Dan Garin menjalani pengalaman hidup yang sedikit berbeda. Saat itu Hun mengajak Garin mencari uang dengan cara menjadi figuran saat syuting film. Namun tingkah laku Garin rupanya terlalu menonjol daripada pemain utama yang membuat sang sutradara marah. Hun berhak agar kembali memperkerjakan mereka di lain waktu. Ia pun memohon agar mengabaikan kesalahan Garin. Pada akhirnya Garin kagum dengan sikap Hun yang selalu tenang dalam menghadapi berbagai masalah. 그렇게 침착해? 뭐가? Ia merasa tertantang untuk hidup seperti ini dan berniat banyak belajar di satu kamar dengan Garin. Namun ia rupanya merasa terganggu dengan kebiasaan Garin yang mendengkur, sehingga akhirnya tidur di bangku taman. Tae-oh menceritakan tentang Se-hyun yang membuat Song-i penasaran dengan selera sahabatnya itu. Keduanya sepakat untuk menjaga jarak selama di kampus agar tak dikira sebagai pasangan. 걔가 파토낸 거 아니야. Song-i dan teman-temannya mendapat tugas kelompok yang mengharuskannya bergabung dengan mahasiswa beda fakultas. Secara kebetulan ia satu kelompok dengan Se-hyun. Mereka saling berkenalan dan bertukar nomor handphone untuk memudahkan pembagian. Itu Song-i baru mengetahui jika Se-hyun adalah gadis yang sedang didekati oleh Tae-oh. Sempat ia melihat Se-hyun dijemput oleh seorang pria ketika meninggalkan teman-temannya. 자나.
Usai perkuliahan, Song Yi kembali bekerja di perpustakaan untuk merapikan buku di sana. Dari kejauhan, Do Hyun melihat Song Yi dan membantunya yang kesulitan menjangkau buku di rak atas. Sejak saat itu keduanya semakin akrab karena Do Hyun selalu memberikan perhatian kecil padanya, ke rumah orang tuanya untuk makan malam bersama. Setelah kematian ibu kandungnya ketika Tae-oh masih kecil, kini ia memiliki ibu sambung dan adik ibunya. Tae-oh mengetahui jika ibu Song Yi kabur dengan pacar gelapnya dan menunggak uang sewa kios yang dimiliki ayah Tae-oh. 하는 남자인지 모르겠는데 Tae-oh menggeluti bisnis properti yang juga ia sewakan pada keluarga Do Hyun. Tae-oh meminta ayahnya agar tidak menagih uang sewa pada Song Yi dalam waktu dekat. Terlebih Song Yi juga sedang berjuang dengan pendidikannya. 이게 함부로 하지 마. Teruskan untuk menjaga rahasia jika ada temannya menumpang di rumah agar ayahnya tidak mengusirnya. Sengaja Tae-oh mendengar ucapan Song Yi yang sedang menelpon seorang temannya. Song Yi ternyata sedang menyukai pria yang sering membantu dan selalu ada ketika ia membutuhkannya. 내가 최근에 집에 안 좋은 일 좀 생겨서 Mendengar pengakuan Song Yi membuat Tae-oh kegeeran. Ia yakin jika pria yang dimaksud Song Yi adalah dirinya. Sepanjang malam, Tae-oh tak bisa tidur karena memikirkan Song Yi. Ia tak yakin apakah hubungan ini bisa lebih dari sekedar teman. 한숨에 Tae-oh bahkan mimpi berciuman dengan Song Yi setelah gadis itu mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya, Tae-oh melarang Song Yi membonceng sepeda motornya karena ia tak ingin membuat Sehhyun cemburu. Namun pada akhirnya, Tae-oh tak tega melihat Song Yi menggunakan kendaraan umum. Ia lalu menjemputnya di halte bus terdekat. 야 하라고. Usaha Hun mengikuti audisi pertunjukan musik selalu mendapatkan dukungan dan pujian dari Garin. Meskipun para juri tak begitu menunjukkan ekspresi suka, namun Garin yakin suatu saat Hun akan berhasil. 이거 분명히 합격이야. Song Yi dan temannya mendapat kabar jika mereka diterima magang di salah satu perusahaan konstruksi. 잘도 됐어? 같이 붙었어. Memikirkan ucapan Song Yi yang mulai menyukainya. Bahkan di kampus, Tae-oh berusaha menghindari Song Yi karena merasa malu. Padahal saat itu, Song Yi hanya ingin memberitahunya jika ia diterima magang. 너 그렇게 서운하게 하냐? Sama Do Hyun, Tae-oh menceritakan jika dirinya sedang dilema karena harus menolak seorang gadis yang akan menyatakan cinta. Do Hyun saat itu mengatakan jika ia justru sedang menyukai seorang gadis dan ingin mengenalnya lebih dekat. Namun siapakah gadis itu, Do Hyun masih merahasiakannya. 그냥 그런 애가 있다고. Dia sedang membicarakan seorang gadis cantik yang tak lain adalah Song Yi. Tae-oh tak menyangka akhirnya ada juga seseorang yang bisa meluluhkan hati Do Hyun yang selama ini hanya fokus untuk belajar. 소연이 그래서 여자 얘기가 Dengan suara dengkuran Garin setiap tidur, Song Yi mendirikan tenda di taman rumah Tae-oh untuk tempatnya beristirahat. Tae-oh yang tak tega Song Yi kedinginan memberikan banyak selimut dan mengecek apakah tenda sudah terpasang dengan kuat. Sebab mentraktir Tae-oh di malam itu, sempat Tae-oh merasa grogi ketika Song Yi mendekatkan wajahnya ke arahnya. Padahal Song Yi hanya ingin mencicipi es krim milik Tae-oh. 넌내 말을 몰라? Garin berencana mengadakan pesta kecil-kecilan di rooftop rumah. Ia juga mengundang Do Hyun ke acara itu. Do Hyun dengan senang hati akan datang meskipun ia disibukkan dengan bekerja paruh waktu setiap malam. Do Hyun kini tak ragu untuk bertukar nomor handphone dengan Song Yi. Masih mendapatkan persetujuan dari anggota lain di grup film untuk bergabung. Ia diharuskan membuat film pendek dengan tema bebas yang membuat Sehhyun terkesan. 이 동안에 들고 싶은 일. Dan Sehhyun kian terjalin dengan selalu mendatangi spot foto yang unik. Saat itu Tae-oh bercerita jika dirinya tinggal mandiri dan jauh. Hal tersebut Sehhyun tertarik untuk sesekali mampir. Namun Tae-oh menolak dengan alasan di rumahnya sedang banyak tikus karena ia tak ingin Sehhyun tahu ada teman-temannya menumpang. 내가 줬다 한다 골라가지고 맛있는 거 드셔. Pesta Garin mulai dilakukan. Hun menemaninya berbelanja dan menghias rooftop rumah Tae-oh. Sebuah kejutan kecil sengaja disiapkan Tae-oh untuk memberikan selamat pada Song Yi yang diterima magang. Meskipun belum lama saling kenal, namun mereka sudah sangat dekat dan tanpa ragu berbagi cerita. Garin bahkan baru pernah merasakan kebahagiaan yang sangat sempurna. Hun bertanya apakah gadis secantik Song Yi sudah memiliki pacar di kampus. Song Yi berkata jika dirinya sedang menyukai seseorang. 왜 그렇게 확신하는데? Akibat efek minum terlalu banyak, Song Yi meracau tak jelas yang membuat Tae-oh ketar-ketir. Ia berusaha menahan ucapan Song Yi karena takut jika Song Yi keceplosan dengan menyebut namanya. Namun beberapa saat kemudian Song Yi akhirnya pingsan. Setelah merayakan keberhasilan Song Yi karena diterima magang, ia dan Tae-oh bertugas membersihkan area rooftop. Song Yi bertanya pada Tae-oh apakah ia membuat ulah saat terpengaruh minuman. 뭐 실수한 거 없지? Saat itu Tae-oh mengatakan jika Song Yi hanya memberitahu teman-temannya jika sedang menyukai seorang pria. Tae-oh mengira jika pria yang dimaksud adalah dirinya, sehingga ia berkata selama ini hanya menganggap Song Yi sebagai teman baik. Ia berharap hubungan keduanya akan seperti ini selamanya. 많이 아끼고 좋아해. Song Yi tertawa ketika mengetahui Tae-oh salah paham. Ia pun menjawab jika pria yang disukainya bukanlah Tae-oh melainkan orang lain. Tae-oh kesal dan ia pun mengejar Song Yi dan menyuruhnya untuk jujur siapakah pria yang dimaksud. 내가 아닌 누군데? 말해봐. Song Yi yang ia sukai adalah teman kerjanya. Tae-oh sebenarnya tak yakin karena selama ini semua inisial yang Song Yi katakan mengarah padanya. Song Yi menganggap Tae-oh sebagai sahabatnya. Ia juga sama seperti Tae-oh yang tak ingin kehilangan teman hanya karena urusan cinta.
Ia menjadi semakin kesal dan penasaran tentang sosok pria yang bisa mencuri hati Song Yi. 왜 이렇게 눈치가 없니, 태호야? Beberapa hari kemudian ketika di kampus, Do Hyun mengajak Song Yi untuk makan bersama. Song Yi mengira saat itu Do Hyun akan menyatakan cinta padanya. Namun ternyata Do Hyun tak kunjung menembaknya, padahal dari gelagat Do Hyun terlihat pria itu sangat menyukai Song Yi. 뭐 생기면 같이 와야지 생각했거든. Pulang, bahkan ia tak nafsu makan ketika Tae-oh dan Garin menyajikan menu buatannya. 입맛이 없다. Saatnya sedang merasa bersedih, ia berusaha memahami perasaan Song Yi yang diyakini baru saja ditolak. Tae-oh berusaha untuk menghibur Song Yi agar ia tidak berkecil hati. Terlebih Song Yi adalah gadis cantik dan cerdas yang bisa mendapatkan pria dengan cepat. Dengan Tae-oh di sebuah kafe karena ingin menceritakan gadis yang sedang ia sukai. Ketika mendengar cerita Do Hyun, Tae-oh merasa tak asing dengan kemiripan cerita karena hal itu juga dirasakan oleh Song Yi. Meskipun begitu, ia terus memberikan saran agar Do Hyun tidak terlalu lama menggantungkan perasaan pada gadis itu. 또한테 밥도 먹고. Menjelang petengah, Song Yi belum terlihat pulang. Ia menunggu di depan tenda yang digunakan Song Yi untuk tidur. Tae-oh membersihkan tenda agar Song Yi bisa beristirahat dengan nyaman. 사이에 이 정도도 신경 못 쓰냐? Melihat Tae-oh yang begitu khawatir dengan keadaan Song Yi, Hun menyuruh Tae-oh agar berhenti memberikan perhatian kecil pada gadis itu. Terlebih Tae-oh dan Song Yi sudah memiliki incaran masing-masing. Hun juga menyarankan Tae-oh untuk fokus pada gadis yang ia sukai, karena kedekatannya dengan Song Yi bisa menjadikan salah paham bagi sebagian orang. Keesokan harinya Tae-oh mengantar Se-hyun pulang. Saat itu ia mendapat kabar jika Hun berhasil lolos audisi sebagai aktor. Ia pun segera memberi kabar pada Song Yi agar mereka bisa menyiapkan pesta perayaan. 계속 마음에 걸렸는데 잘 됐다. Lihat oleh Do Hyun dari kejauhan, Tae-oh menjemput Song Yi di halte dan mengajaknya pulang untuk bisa memberikan kejutan pada Hun. Melihat Garin menghampirinya sembari membawa kue, ia terkejut saat mendapat kabar dari Tae-oh jika impiannya akan segera terwujud. Song Yi menemui Do Hyun setelah jam kuliah usai. Song Yi menceritakan tentang Hun yang berhasil dalam audisinya. Do Hyun pun akhirnya mendapatkan jawaban tentang Tae-oh yang tiba-tiba menjemput Song Yi pulang semalam. Kejadian itu membuat Do Hyun merasa tersingkirkan karena peran Tae-oh di kehidupan Song Yi sangatlah besar. 전화도 문자도 느낄 때 찾아. Tanya, apakah pernah terbesit di pikiran Song Yi dan Tae-oh untuk menjalin hubungan asmara? Pertanyaan itu pun dirasa aneh bagi Song Yi. Ia pun mulai berpikir apakah hubungannya dengan Tae-oh di luar batas sebagai seorang sahabat. Oh menemani Se-hyun ke perpustakaan untuk mencari buku. Ia juga memanfaatkan momen untuk menyatakan cinta pada Se-hyun hingga membuat keduanya akhirnya resmi jadian. 너 진짜 예쁘다. Tae-oh memperlihatkan hasil editan videonya sebagai syarat untuk bergabung ke dalam klub film. Ia sengaja bergabung ke dalamnya karena ingin dekat dengan Se-hyun. Tae-oh akhirnya berhasil menarik perhatian banyak orang dengan hasil editan videonya yang menunjukkan rasa cintanya pada Se-hyun. Ia pun akhirnya diterima untuk bergabung dalam klub film. Bercerita jika kini ia sudah memiliki pacar pada ketiga teman-temannya yang menggambarkan sosok Se-hyun dengan perasaan yang begitu bahagia. Namun respon Song Yi seolah memperlihatkan jika ia tak menyukai gadis pilihan Tae-oh. Walau begitu, ia tetap memberikan selamat pada sahabatnya. 마음고생하느니 그냥 4시간 쓸래? Pada Hun yang saat ini sedang menemui produser film untuk melakukan perjanjian kontrak kerja. Ia kira dirinya akan menjadi aktor utama dalam film tersebut. Namun Hun hanya dijadikan sebagai figuran atau pengganti aktor ketika sedang berhalangan hadir. 출연료는 전체 회차로 정산했어. Rasa sedih, namun gaji yang ditawarkan perusahaan membuat Hun tetap bertahan meskipun ia tak tahu kapan akan mulai berakting. 아, 제가 목말라가지고요. Hidup Hun semenjak melarikan diri dari rumah orang tuanya sangatlah sepi. Ia hanya tinggal di rumah Tae-oh seorang diri jika teman-temannya sedang kuliah. Ditambah lagi saat itu, Garin sedang melakukan sesi wawancara untuk bekerja paruh waktu. Ia kedatangan tamu. Ternyata kedua orang itu mencari orang hilang. Betapa terkejutnya Hun ketika melihat foto Garin ada di selebaran. Ia mencari tahu tentang Garin dan menemukan sebuah fakta jika gadis itu adalah anak dari seorang bangsawan. Song Yi menyetujui permintaan ayah Tae-oh untuk mengajari adik Tae-oh belajar. Ia melakukan hal itu sebagai balasan atas kebaikan keluarga Tae-oh karena ibunya tak bisa membayar sewa gedung. 고마워 윤탱. Pada keluarganya untuk menerima dan memperlakukan Song Yi dengan baik karena kecerdasan Song Yi akan membuat adik Tae-oh menjadi juara kelas. Song Yi merasa bersyukur karena Tae-oh selalu melindunginya. 우리는 현대판 보세요. Wajar ia melihat kehadiran Do Hyun di rumah itu. Rupanya Do Hyun juga ingin melakukan pekerjaan di gedung milik ayah Tae-oh tanpa bayaran. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Do Hyun membuat perjanjian dengan ayah Tae-oh karena tak bisa membayar uang sewa dengan harga yang lebih tinggi. Jika kondisinya mirip dengan Tae-oh yang sama-sama berjuang untuk membayar hutang keluarga. Ia terkesan dengan cara Do Hyun yang terlihat sangat berani dan tak merasa takut ataupun malu. 얼굴 보고 가려고 기다렸어. Tae-oh mengantar So-hyun pulang ke rumahnya. Ia terkejut ketika Se-hyun menyuruhnya untuk berhenti di sebuah rumah yang dulu sering ia kunjungi, yang mana rumah itu adalah milik keluarga Song Yi. 뭐더라? 한송이. Beralih pada Do Hyun yang kini sedang belajar untuk mengungkapkan perasaannya pada Song Yi. Ia sudah berdiri di depan rumah Tae-oh dengan membawa buket bunga. Namun ketika sedang merangkai kata, Song Yi tiba-tiba keluar dan melihatnya berdiri tepat di hadapannya. 더 맛있게 해주려고 했는데
Do-hyun merasa gugup karena ia tak bisa memberikan banyak hal yang mewah jika berkencan. Ia hanya bisa mengajak Song-i untuk berkencan sesekali dalam seminggu. 내가 한 달에 한두 번 보낼 거고. Tentu ketika Do-hyun berkata jujur tentang keadaan keuangannya, ia menerima permintaan Do-hyun yang ingin menjadikannya sebagai kekasih. 너 괴롭히러 가려고. Sebenarnya Song-i sedang bekerja kelompok untuk membahas proyek yang akan ia kerjakan. Namun ia tak melihat Se-hyun ada di sana. 기후 변화에 따른 내신 설계는 이미지 따로 없어요. Se-hyun juga dilimpahkan ke salah satu temannya. Song-i merasa kesal karena Se-hyun tidak mengerjakan tugasnya dan datang terlambat. Rupanya saat itu ia sedang berkencan dengan Tae-oh. Kehadiran Tae-oh di sana juga membuat Song-i merasa kesal. Apalagi ia menerima fakta jika penghuni baru di rumah lamanya adalah Se-hyun. 집 앞에서? Rekan diskusi kelompok, Song-i memarahi Se-hyun karena sengaja melemparkan tugas pada temannya. 언니 어떡할 거예요? Ia bahkan melemparkan kesalahan pada Song-i yang merasa kesal setelah melihat kedatangan Tae-oh. 자료조사 다른 사람한테 미룬 건 미안. Song-i ia rasakan hingga pulang ke rumah. Ia menemui Tae-oh untuk mencari tahu jawaban tentang rumahnya yang dulu ia tempati. 여기 편하게 내 집처럼 생각하라고? Tae-oh berkata jika ia tak bermaksud untuk membohongi Song-i. Ia hanya tak ingin membuat Song-i bersedih karena rumahnya sudah ditempati oleh gadis yang ia sukai. 너네 집에 이사 온 걔들아. Dari Tae-oh, Song-i justru melihat Tae-oh sedang mengerjakan tugas milik Se-hyun. Ia semakin marah pada Tae-oh karena dari awal tak merestui hubungannya dengan gadis itu. Song-i merasa jika Se-hyun bukanlah wanita yang baik untuk sahabatnya. Namun Tae-oh menyangkal dan berkata jika Se-hyun adalah orang yang baik dan terlihat keren. Ia sengaja melakukannya karena Se-hyun sedang berfokus untuk mendaftarkan mereka dalam perlombaan grup film. 공모전 준비해. Di lain sisi, Hoon sedang berlatih untuk drama yang akan ia perankan. Rupanya ia tertinggal jauh dari teman-temannya yang lain karena tak bisa mempelajari koreo dengan cepat. Sepulangnya dari latihan, ia bertemu dengan Garin yang juga terlihat lesu setelah bekerja. Saat itu terlintas di pikirannya tentang selebaran orang hilang dengan imbalan 10 juta won. Namun Hoon dengan cepat menghilangkan pikiran jahatnya karena ia tak ingin menusuk temannya dari belakang. 와, 알바 잘했고. Beralih pada Song-i yang menemui Do-hyun ketika sedang bekerja. Rupanya Song-i ingin mengajak Do-hyun untuk menemaninya pergi ke Gangneung agar ia bisa melakukan praktik lapangan. Do-hyun setuju dan akan mengajukan cuti kerja demi bisa menemani pacarnya. 갈 수 있어. Untuk memindahkan tendanya ke loteng karena hujan akan segera turun. Namun alih-alih menuruti perintah Tae-oh, saat itu Song-i menceritakan jika seniornya menjadi pekerja di tempatnya magang. 너 이대원 선배라고 기억나? Tae lebih berhati-hati karena ia tahu jika pria tersebut memiliki banyak rumor jelek tentang wanita. Song-i mengabaikan nasihat Tae-oh karena ia tak akan pernah menyukai pria manapun. Terlebih ia sudah berkencan dengan seorang pria. Tae-oh semakin penasaran dan protektif terhadap Song-i. Ia takut jika Song-i bertemu dengan pria yang salah yang hanya bisa membuatnya kecewa. Keesokan harinya, Song-i akan berkencan dengan Do-hyun. Garin dan Hoon membantunya untuk memilihkan pakaian yang cantik yang akan ia gunakan. Tae-oh merasa kecewa karena Hoon memilihkan baju dengan rok pendek untuk Song-i gunakan. Ia pun memilihkan baju dengan model yang berbeda yang terkesan lebih tertutup, meskipun sebenarnya Song-i tidak menyukainya. 요즘 트렌드잖아. Sebelum berkencan, Song-i harus menyelesaikan tugasnya untuk mengajari adik Tae-oh. Ia lalu menerima bantuan dari Do-hyun untuk mengantarkannya. Ketika di perjalanan, mereka berpapasan dengan Tae-oh. Tae-oh sebenarnya melihat adanya kejanggalan ketika kedua sahabatnya yang terlihat sangat akrab bahkan berpelukan. Namun ia tetap berusaha berpikir positif dan memendam semua tanda-tanda yang ia rasakan. Dan ada sepatu dan tas yang selaras dengan pakaiannya. Ia tahu jika itu adalah pemberian dari Tae-oh. Song-i segera bersiap untuk menemui Do-hyun agar bisa menghabiskan waktu bersama. Namun Do-hyun rupanya tak bisa mengantar Song-i untuk pulang setelah kencan karena ia harus bekerja. Song-i tak mempermasalahkan hal tersebut karena pekerjaan Do-hyun jauh lebih penting. Hujan deras ketika akan pulang seorang diri. Ia juga tak memiliki payung sehingga membuat kakinya sakit dan tubuhnya basah kuyup karena berlarian menerjang hujan. Setelah melihat keadaan Song-i yang pulang sendirian dalam keadaan kehujanan, ia kecewa dengan pacar Song-i yang tidak bertanggung jawab karena tidak mengantarkan kekasihnya. Meskipun begitu, Tae-oh tetap mengobati kaki Song-i agar tidak merasakan sakit. Saat itu, Tae-oh menyuruh Song-i untuk menelponnya jika memang ia membutuhkan bantuan. Namun Song-i menolak karena ia tak ingin merepotkan Tae-oh dengan masalah yang sepele. 너좀 한가공 아니라고. Di sela-sela istirahatnya bekerja, Do-hyun menelpon Song-i untuk menanyakan kabar. Song-i berbohong pada Do-hyun jika semalam ia baik-baik saja karena tentunya tak ingin membuat pacarnya kepikiran. 걱정 말고 일해. 아침에 전화. Beranjak tidur, Tae-oh memikirkan tentang Song-i. Ia tahu jika Song-i takut petir dan segera memastikan keadaannya. Keesokan harinya, Song-i dan Do-hyun merencanakan kepergian mereka ke Gangneung. Namun rencananya diketahui oleh Tae-oh. Ia pun mencari cara agar Song-i tak bisa pergi berduaan dengan pacarnya saja. 여행 가는 거야? Ketika Song-i pulang, Tae-oh memanggil dan menginterogasinya. Ia marah pada Song-i yang terlalu polos karena tidak memikirkan keadaan buruk yang akan terjadi. Tae-oh tak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya pada gadis itu. 하는 거겠지. 며칠이나 가는데. Saat mereka sedang berdebat, Hoon pulang dalam keadaan sedih sembari membawa botol soju. Ia kecewa pada dirinya sendiri karena mendapat berita jika akan dipecat dan kemungkinan tidak mendapatkan panggung. 내 이름이 없어. Tae-oh mengajak Hoon untuk berlibur agar bisa melupakan kesedihannya. Ia sengaja memanfaatkan momen itu untuk menggagalkan rencana Song-i yang akan pergi berdua dengan pacarnya. 뭐야?
turut kecewa setelah mendengar berita ia gagal pergi berduaan dengan Song Yi. Meski begitu, ia tetap ikut untuk menemani Song Yi menyelesaikan praktiknya. 기차표 취소. Mereka pun akhirnya dimulai. Tae-oh memberikan peringatan agar Hun tidak membocorkan rahasia pada Se-hyun dan mereka tinggal satu rumah. Namun hal itu ternyata sia-sia karena Garin keceplosan dan membocorkan rahasia pada Se-hyun. Setibanya di lokasi, Se-hyun beberapa kali melihat kedekatan antara Tae-oh dan Song Yi yang membuatnya kesal. Bahkan kedekatan antara Song Yi dan Do-hyun juga membuat Tae-oh merasa tak nyaman. Do-hyun dan Tae-oh pergi ke toilet bersama. Saat itu Tae-oh menceritakan jika ia sengaja melarang Song Yi pergi berduaan dengan pacarnya. Bahkan ia juga terang-terangan mengungkapkan rasa kesalnya pada Song Yi karena membuat sahabatnya pulang dalam keadaan kehujanan. Tanpa Tae-oh ketahui, kekasih Song Yi adalah Do-hyun. 네가 주는 거 아니잖아. Ketika mereka tiba di penginapan, Tae-oh dan Song Yi pergi berbelanja makanan. Setelahnya, mereka memutuskan untuk pulang, namun keduanya tersesat hingga berujung pada sebuah pantai. Keduanya pun menghabiskan waktu bersama di pantai tersebut. Song Yi berkata tentang ketidaksukaannya pada Se-hyun yang sepertinya kurang menghargai Tae-oh. Ia juga ingin melihat Tae-oh berkencan dengan gadis yang baik dan setia. Apalagi saat itu, Song Yi melihat Se-hyun menerima pesan dari seorang pria. Singkat cerita, keduanya kembali ke penginapan. Namun Song Yi merasa jika Do-hyun sedang marah padanya. Ia berusaha beberapa kali memberikan perhatian dengan mengambilkan daging. Namun suasana makan mereka dirusak oleh Hun yang mendapatkan kabar jika ia benar-benar dipecat dari pekerjaannya. 남은 니들끼리 먹어. Beberapa saat kemudian, semua orang akhirnya pergi menuju kamar masing-masing. Begitu juga dengan Song Yi dan Do-hyun yang memutuskan untuk menghabiskan waktu di dekat kolam renang. Ternyata alasan Do-hyun mendiami Song Yi karena ia marah melihat Song Yi pergi dengan Tae-oh tanpa izinnya. Do-hyun mulai kesal pada Tae-oh karena Song Yi terus terikat padanya. 너가 태어난 오래된 친구. Song Yi sebenarnya mulai memahami, namun mereka tetaplah teman sejak kecil. 듣는 사람은 좋았어. Setelah berusaha membujuk Hun agar tidak bersedih, Tae-oh keluar untuk bergabung dengan temannya yang lain. Ia pun mencari keberadaan teman-temannya dan tak sengaja melihat Do-hyun sedang mencium Song Yi. Ia tiba-tiba menyimpan rasa marah yang begitu besar karena posisinya perlahan direbut oleh Do-hyun. 또 설명할 수 없는 이 감정을. Setelah peristiwa di Gangnam, hubungan Song Yi dan Do-hyun kian romantis karena Do-hyun sering mengajaknya berkencan di sela-sela istirahat kuliah. Tapi keduanya masih merahasiakan statusnya pacaran dari Tae-oh. 우리 대화하다 사귀는 거 언제 말해? Saat itu Tae-oh merasa khawatir pada Song Yi karena pulang yang terlalu malam, meskipun sadar jika Song Yi sedang berkencan dengan sahabatnya yang tak lain adalah Do-hyun. 내가 알아서 살게. Keesokan harinya saat mereka di rumah, Tae-oh mencari alasan dengan selalu memarahi Song Yi. Ia merasa belum bisa merelakan Song Yi untuk berkencan dengan pria lain. Song Yi hanya mengira jika Tae-oh sedang ada masalah dengan Se-hyun yang membuatnya selalu uring-uringan. 내가 분명히 옥상에 올려뒀는데. Dari hari ke hari asmara Song Yi dan Do-hyun semakin hangat. Keduanya mengunjungi tempat yang sangat Song Yi sukai. Berbeda dengan Tae-oh yang selalu bertengkar dengan Se-hyun semenjak pulang dari Gangnam. Tae-oh merasa ada jarak di antara dirinya dan kekasihnya. Terlebih Se-hyun sering mengabaikan teleponnya. 것 같아. Song Yi teringat tentang kejadian beberapa hari yang lalu ketika di kampus dan melihat Se-hyun dijemput oleh seorang pria. Bahkan Se-hyun juga membuat janji untuk berlibur dengan orang lain tanpa sepengetahuan Tae-oh. 얘들은 삼성 클 거야. Tak hanya itu, di kampus juga tersebar rumor jika Se-hyun sengaja mendekati banyak pria untuk bisa memanfaatkannya. Song Yi sebenarnya takut Tae-oh hanya akan dibohongi oleh Se-hyun lalu ditinggal pergi begitu saja. Namun ia tak berani jujur untuk mengatakan hal tersebut. Song Yi mendatangi acara minum bersama dengan para senior di tempat magang. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Daegon yang terlihat menyukainya. Bahkan Daegon dengan sengaja menukar handphone miliknya dengan milik Song Yi. Dengan pikiran polosnya, Song Yi pun menemui Daegon seorang diri di kampus untuk mengambil handphonenya. 감사합니다. 버스 타고 갈 거지? Song Yi ingin pulang, namun Daegon menawarkan tumpangan pada Song Yi agar bisa mengantarnya ke halte bus terdekat. Meski awalnya menolak, Song Yi kemudian menerima tawaran itu. Namun Daegon justru membawa Song Yi ke bangunan kampus kosong yang sangat sepi. Ia teringat kembali tentang ucapan Tae-oh yang menyuruhnya untuk berhati-hati ketika berada di dekat Daegon. Song Yi mengirimkan pesan pada Do-hyun tentang keberadaannya saat ini dan berharap bisa datang menjemput. Namun pesannya tak kunjung mendapatkan balasan karena saat itu Do-hyun sedang sibuk bekerja. Untuk menjemputnya sebelum handphonenya benar-benar mati karena kehabisan baterai. Saat itu Tae-oh sedang mengunjungi rumah Se-hyun untuk meminta maaf, namun ia urungkan karena lebih memilih untuk menyelamatkan Song Yi yang diyakini sedang bersama senior hidung belang. 저 화장대로 가주세요. Ia memukul Daegon untuk melampiaskan rasa emosinya karena hampir saja berbuat kurang ajar pada Song Yi. Song Yi melerai perkelahian mereka karena merasa ia baik-baik saja. Ketika Daegon pergi, Tae-oh menanyakan keberadaan Do-hyun yang tidak bersama gadis itu. Ia tak habis pikir mengapa Song Yi dengan mudahnya pergi satu mobil bersama pria yang baru ia kenal. 널 그냥 보내는 게 제정신. Pulang, Tae-oh memperlihatkan wajah kecewa semenjak mengetahui kebenaran jika cinta pertama Song Yi adalah Do-hyun, bukan dirinya. Pada akhirnya Tae-oh berkata jika ia sudah mengetahui hubungan antara Song Yi dan Do-hyun semenjak mereka liburan. 풀린 데서 그러고 있는데 아무도 못 보는 게 더 이상. Ketika tiba di rumah, ternyata sudah ada Do-hyun di sana. Ia terlihat khawatir dengan keadaan Song Yi karena tak bisa dihubungi.
Ucapan Tae-oh saat itu membuat Do-hyun terkejut karena Tae-oh rupanya sudah tahu jika ia mengencani Song-i. 넌 나중에 네 여자친구한테 들어가? Tae-oh mengajak Do-hyun untuk berbicara dan membahas tentang Song-i. Ia bahkan menyuruh Do-hyun untuk menanyakan hal apapun tentang gadis itu padanya. Namun Do-hyun menolak karena ia ingin mencari tahu sendiri. 송이 뭐 어찌 든든하겠다. Beralih pada Hun yang saat ini ingin mengambil barangnya di Akademi Film tempatnya bekerja dulu. Ia bertemu dengan seorang teman dan memberikan informasi tentang aktor yang akan dimainkan. Pria itu berkata jika Hun bisa bergabung dengan menyogok perusahaan agar mendapatkan peran. 좀 더 찔러주면 캐스팅 관련해서 익힘. Sayangnya Hun tak memiliki uang untuk melakukan hal itu. Meminta uang pada orang tua pun dirasa tak mungkin karena ia masih dalam pelarian. Ketika pulang ke rumah, Hun teringat mengenai selebaran tentang pencarian Garin dengan imbalan 10 juta won. Ia lalu menelpon nomor yang ada di selebaran itu untuk memberikan kabar mengenai Garin. Hun memberitahu lokasi tempat Garin bekerja. Ia terpaksa melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan uang demi mengejar cita-citanya. Melaporkannya, Hun menjaga jarak dengan Garin karena ia merasa bersalah dengan apa yang baru saja ia lakukan yang dialami oleh Garin setelah ia membocorkan rahasia pada Sehun jika mereka tinggal bersama. Akhirnya ia jujur pada Tae-oh atas kelancangannya itu. Tae-oh baru tahu jika hal ini rupanya yang membuat Sehun marah dan sakit hati. Ia menemui Sehun untuk meminta maaf. Tae-oh berjanji akan mencari cara lain tanpa harus mengusir teman-temannya dari rumah. Sebenarnya Sehun tidak mempermasalahkan jika Garin dan Hun tinggal di rumah pacarnya. Ia hanya tak suka melihat Song-i tinggal bersama Tae-oh. Sehun meminta Tae-oh agar mengusir Song-i karena ia merasa sangat cemburu. Namun Tae-oh menolak karena Song-i tak memiliki tempat tinggal lain. 내가 이런 상황까지 오게 한 건 Dalam presentasi kelompok, Song-i mengajak Sehun untuk berbicara. Ia meminta maaf pada Sehun dan berjanji akan keluar dari rumah Tae-oh. Sehun terus menunjukkan rasa benci pada Song-i yang menurutnya tak bisa menjaga perasaan pasangan masing-masing. Mendengar hal itu membuat Song-i seketika memikirkan Do-hyun yang kemungkinan juga memendam rasa cemburu. Beralih pada Hun, ia tiba-tiba mendapatkan transferan uang senilai 5 juta won sebagai imbalan karena sudah memberitahu lokasi Garin bekerja. Bukannya senang, ia justru menyesal karena perbuatannya ternyata salah. Terlebih, Garin sudah menganggapnya sebagai sahabat. Semenjak tinggal bersama mereka, Garin lebih bahagia, bahkan membawa obat tidur yang selama ini ia konsumsi. 니네들 만나고 나서 좋아졌어. Beberapa jam terpisah dengan Garin membuat Hun kepikiran. Ia lalu menelpon Garin untuk memastikan keadaannya. 훈아, 너 지금 어디야? Ia segera menyusul Garin dan membantunya untuk melarikan diri. Setelah berhasil pergi dari tempat itu, Hun akhirnya jujur jika dirinya lah yang melaporkan keberadaan Garin pada asistennya. 너 팔아먹은 순간 후회. Membuat Garin sangat kecewa karena merasa dihianati. Ia lalu memutuskan untuk pindah dari rumah Tae-oh karena tak ingin melihat wajah Hun. Semua orang yang ada di rumah kebingungan ketika Garin pulang dalam keadaan marah, sembari Hun yang terus minta maaf padanya. Keduanya bahkan sempat bertengkar sebelum Garin membawa koper dan barang-barangnya. 안 되는 거지? Hun juga memberitahu teman-temannya jika ia yang sudah melaporkan Garin pada keluarganya. Ia menganggap Garin akan lebih baik jika kembali pada kehidupannya yang dulu. Namun ternyata selama ini Garin bagaikan tertekan dan tak pernah mendapatkan kesempatan untuk hidup seperti apa yang ia inginkan. Semua orang kecewa pada keputusan Hun, tapi Hun tetap bertanggung jawab untuk memohon ampun pada Garin. Ia menyusul Garin dan mengajaknya untuk menginap di sebuah toko komik karena ia tahu Garin tak memiliki tujuan lain untuk tinggal. Dari rumahnya kosong seharian membuat perasaan Tae-oh terasa hampa. Meskipun merepotkan dan berisik, namun ketiga sahabatnya bisa membuat hidup Tae-oh lebih bermakna, terutama Song-i. 익숙해져서 빈집이 싫어지고 Keduanya mulai berbaikan dan kembali ke rumah Tae-oh. Hun berjanji akan membuat Garin percaya lagi padanya. Kebahagiaan pun semakin lengkap karena malam itu Do-hyun menginap dikarenakan apartemennya mengalami masalah. 그게 그렇게 쉽게 풀 일이야? Kebersamaan Do-hyun dan Song-i membuat Tae-oh penasaran dan ingin mengintip apa yang sedang sepasang kekasih itu lakukan. Bahkan Tae-oh tak bisa tidur karena memikirkan Do-hyun yang tak kunjung turun dari kamar Song-i di waktu yang sudah malam. Pikiran Tae-oh saat ini benar-benar resah hingga membuatnya bermimpi Song-i pergi meninggalkannya bersama Do-hyun. 야, 문도희 어디가? Tanyakan pada Song-i tentang apa yang ia bicarakan dengan Do-hyun semalam. Alih-alih menjawab pertanyaan Tae-oh, Song-i justru berkata tentang niatannya yang akan pindah dari rumah Tae-oh dalam beberapa hari ke depan. Ia tak enak pada Sehun karena dirinya lah Tae-oh tak bisa mengajak Sehun ke rumah. 부탁은 해볼 수 있을 것 같아. Merasa senang, ia merasa seperti kehilangan sesuatu dalam dirinya karena Song-i jauh lebih berarti daripada Sehun untuk pindah karena Do-hyun juga keberatan. Do-hyun bahkan dengan senang hati membantu Song-i untuk mencari tempat tinggal baru setelah keluar dari rumah Tae-oh. 학교 가까워? Dan Song-i agak tak pergi, namun Song-i tetap dengan keputusannya. Mereka pun akhirnya pulang dan makan bersama. Di saat semua orang terlihat menikmati makanan yang Hun siapkan, namun Tae-oh tetap murung dan tak mau bergabung. 난 됐어. Meminta Sehun untuk mengajaknya berbicara. Ia ingin memberitahu jika Song-i akan segera pindah. Tae-oh berharap agar Sehun tak marah lagi. 전에 말했던 그 영상 Sebelum ia pergi, Song-i memasakkan banyak menu kesukaan Tae-oh. Namun Tae-oh justru marah melihat Song-i kerepotan, bahkan tangannya terluka akibat pecahan gelas.
Tae-oh sebenarnya merasa keberatan karena Song-i memutuskan untuk tetap pindah di saat Garin dan Hun menetap di rumahnya. 일만 벌려놓고 이게 뭐야? Song-i untuk mengantarnya pindah ke rumah seorang teman. Ia juga memberikan hadiah berupa boneka untuk menemani Song-i tidur. Kehadiran Do-hyun tak begitu ditanggapi oleh Tae-oh. Ia bahkan bersikap acuh di saat Song-i pamit. Di lain sisi, ibu Sehhyun mendapatkan surat untuk seseorang yang tidak dikenalnya. Ia pun menyuruh Sehhyun untuk memberikan surat itu pada penghuni rumah sebelumnya. Sehhyun mengajak Song-i untuk bertemu karena ini memberikan surat yang dimaksud. 잘 됐네. 네가 있어봐. Karena ia akhirnya mendapatkan petunjuk tentang lokasi ibunya saat ini. Namun ia merasa bersedih dan membutuhkan teman untuk memahami perasaannya. Ia ingin meminta waktu Do-hyun agar mau menemaninya. Namun Do-hyun sedang ada pertemuan dengan teman-temannya. Song-i akhirnya menelpon Tae-oh dan memintanya untuk menemaninya minum. Namun Tae-oh menolak karena ia ingin melupakan Song-i. 선배랑 약속이 있어서 Sebenarnya dalam lubuk hati Tae-oh, ia masih memikirkan keadaan Song-i yang pastinya sedang tidak baik-baik saja. Hingga akhirnya Tae-oh menyusul Song-i di sebuah kedai. 사장님 저 잘하나? Bahkan jika ia sudah mendapatkan petunjuk tentang ibunya, ia sangat sedih dan kecewa karena ibunya telah mentelantarkannya dan memilih untuk pergi dengan pria lain. Alih-alih mendapatkan respon baik dari Tae-oh, ia justru mendapatkan penolakan karena Tae-oh memintanya untuk berhenti menghubunginya. 아줌마이랑 어떻게 Selesaikan kuliahnya, Song-i menemui Do-hyun untuk menceritakan niatannya yang akan mencari tahu tentang ibunya di suatu pulau. Ia ingin mencari tahu kabar tentang ibunya yang sudah lama menghilang. 동네에서도 알만한 사람들은 다 알고 있었대. Saat itu Do-hyun ingin ikut, namun Song-i melarang karena ia merasa malu jika Do-hyun tahu tentang latar belakang ibunya. 아니, 창피해. Dialami oleh Do-hyun, saat itu ia mengetahui fakta jika ayahnya terlilit banyak hutang. Ayahnya menyuruh Do-hyun untuk cuti kuliah agar bisa membantunya mencari uang untuk melunasi semua hutangnya. Ia juga akan mengajak Do-hyun untuk pindah ke lain kota dan menutup toko untuk bekerja dengan pamannya. Do-hyun marah besar pada ayahnya yang membuat dirinya berada di situasi yang sulit. Saat itu ia juga mendapatkan telepon dari Song-i jika ia akan mengunjungi ibunya di suatu pulau. Namun Do-hyun tak bisa ikut karena kondisinya yang masih kacau. 당장 자리를 힘들 것 같아. Saat itu Tae-oh diminta oleh Garin untuk mengantarkan barang milik Song-i yang ketinggalan. Namun ia memilih untuk menitipkannya pada teman Song-i yang saat itu ada di kampus. Seorang siswa menanyakan tentang kabar Song-i pada Tae-oh karena gadis itu akan pergi ke Jeonju untuk menemui. Mendengar kabar tersebut, Tae-oh langsung menyusul Song-i dan menemaninya untuk pergi menemui sang ibu. 가자 엄마 찾으러. Saat berada di rest area, Song-i menyuruh Tae-oh untuk pulang. Ia tak ingin memperburuk keadaan karena Tae-oh pasti akan bertengkar dengan pacarnya. 지금이라도 올라가. Saat itu Tae-oh ada janji dengan Sehhyun untuk pergi nonton setelah pulang kuliah. Sehhyun marah dan menyuruh Tae-oh untuk pulang saat itu juga. Namun Tae-oh tak menuruti dan tetap dengan keputusannya. Ia akan menemani Song-i sampai bertemu dengan ibunya. Sama seperti Sehhyun yang merasa cemas, di sisi lain Do-hyun juga takut membiarkan kekasihnya pergi berdua dengan Tae-oh. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa kecuali menitipkan Song-i pada Tae-oh. 아 그래? 누구랑 같이 가는데? Song-i berhasil menemukan alamat toko ibunya. Ia merasa gugup dan takut jika ibunya tak mau bertemu. Song-i bahkan berpesan pada Tae-oh agar membiarkannya ketika ia meluapkan amarah. 엄마랑 소리 지르고 싸우더라. Sudah berdiri di depan toko kue yang diyakini milik pacar ibu Song-i. Keduanya sengaja menunggu toko hingga tutup dan mengikuti ibunya pulang. Song-i marah ketika mengetahui ibunya tinggal bersama pria itu dan terlihat bahagia. Dengan kaca rumah tersebut hingga membuat mereka bertengkar. Tae-oh datang untuk menenangkan Song-i karena ia dipenuhi rasa amarah pada ibunya yang ingin meminta maaf dan menjelaskan semua tentang hidupnya. 엄마 얘기. Dan urusan dengan ibunya, Song-i dan Tae-oh memutuskan untuk menginap di motel karena bus terakhir tujuan Seoul telah berangkat. Tae-oh merasa canggung harus berada satu kamar dengan Song-i. Namun saat itu tak ada lagi kamar yang tersisa. 엄마가 있어서 좋겠다. Semalaman Tae-oh menjaga Song-i dan memastikan keadaannya. Ia tak ingin membiarkan Song-i larut dalam kesedihan tanpa ada orang di sisinya. 해야 내가 이 세상이랑 연결된 느낌이 드니까. Bawa Song-i untuk berpamitan pada ibunya sebelum pulang. Ibu Song-i membawakan lauk untuk ia makan di Seoul nanti. Ia percaya pada Tae-oh akan membawa Song-i kembali dan menerima permintaan maafnya. 그래, 빨리 가봐야 돼. Adalah pria yang baik. Ia ingin Song-i bisa mengikhlaskan tentang hidup yang dipilih oleh ibunya, meskipun hal itu sangat sulit. Di lain sisi, Do-hyun memutuskan untuk menyusul Song-i ke pulau tersebut setelah ia tak mendapatkan kabar tentang Song-i karena HP-nya yang rusak. Do-hyun merasa cemburu pada Tae-oh yang bisa mengetahui banyak peristiwa dalam kehidupan Song-i. Bahkan setibanya mereka di Seoul, Do-hyun tak bisa lagi menyembunyikan rasa cemburunya. Di saat Tae-oh ingin mengantar Song-i pulang ke rumah temannya, ia melarang Tae-oh untuk ikut karena sudah mengambil alih semua urusan Song. Kan tak bisa menyembunyikan amarahnya pada Song yang tidak terlihat berusaha untuk memberinya kabar. Padahal semalaman ia sangat khawatir. 진짜 모르겠고. Kini Tae-oh pulang dalam keadaan sedih. Ia merasa aneh dengan perasaannya jika menyangkut tentang Song-i. Tae-oh bahkan tak bisa memahami arti di balik perasaan yang ia simpan. 행복했고 Beralih kepada Hun, ia memutuskan untuk ikut kelas menulis bersama Garin karena ingin mendapatkan permintaan maaf darinya. Namun ia justru merasa bosan dan bingung ketika disuruh untuk mendeskripsikan tentang dirinya sendiri. Garin tetap memberi semangat pada Hun agar tak putus asa mengejar karir.
Hun sebenarnya ingin jujur pada Garin jika ia mendapat uang senilai 5 juta won dari hasil laporannya tentang pencarian Garin yang hilang. 그 사람들의 통장에 벌써 넣어놨더라. Hal itu pun membuat Garin tak tahu harus berbuat apa di saat Hun tak malu untuk mengakui kesalahannya. Bahkan ia sudah terlalu lelah untuk marah menghadapi kelakuan Hun. Hun merasa bahwa dirinya adalah pembuat masalah yang selalu merepotkan banyak orang karena keluarganya pun menyebutnya demikian. 그 아버지가 나한테 했던 말이네. Garin merasa bersedih mendengarkan hal itu. Ia memeluk Hun untuk meringankan bebannya. Ia tak ingin Hun merasa kecewa dan menyalahkan dirinya atas pilihan hidup yang sudah ia ambil. Saat itu Hun terkejut karena Garin tiba-tiba memeluknya dengan hangat. 그게 다야. Keesokan harinya Sehyun tak sengaja bertemu dengan Tae-oh. Ia ingin menghindari karena masih menyimpan sakit hati atas kepergian Tae-oh dan Song-i ke sebuah pulau. Memarahinya pun seakan sia-sia karena ia tahu jika perasaan Tae-oh bukan untuknya, melainkan hanya berfokus pada Song-i. 하는 말 말고 하고 싶은 말 없어? Tae-oh pasrah ketika Sehyun meminta putus hubungan dengan cara baik-baik. Sedari awal Sehyun memang tak terlalu berharap asmaranya dengan Tae-oh akan langgeng karena ia sendiri masih suka berpetualang dengan banyak teman di kuliah. Song-i mampir ke rumah Tae-oh. Ia melihat Tae-oh sedang mengedit video yang ia buat untuk kontes bersama Sehyun. Namun hal itu gagal mengingat hubungannya dengan Sehyun kini sudah kandas. 공모전용으로 만든 거야. Song-i menduga alasan putusnya Tae-oh dengan kekasihnya adalah karena dirinya. Ia tahu jika Sehyun tak pernah menyukainya dan selalu mempermasalahkan tentang statusnya sebagai sahabat Tae-oh. Meski begitu, Tae-oh membantahnya dan menyuruh Song-i untuk tidak berpikir macam-macam. 그래도 기왕 만든 건데 관객이 한 명이라도 있으면 좋잖아. Tae-oh mengajak Song-i untuk menonton video kompilasi masa kecil yang sudah ia edit. Namun Song-i kurang menyukai hasil editan Tae-oh karena terkesan kurang natural. 영상은 좋은데 Jelaskan alasannya, ia sengaja memotong video yang menampilkan wajah Song-i karena tak ingin membuat Sehyun cemburu. Semua video yang menampilkan Song-i sebagai teman masa kecilnya sudah Tae-oh simpan di file yang berbeda. Hal itu pun membuat Song-i sedih dan kecewa atas perasaannya pada Tae-oh. 아니야 괜찮아. Menjaga hubungannya dengan Song-i agar tetap baik-baik saja, ia bertemu dengan Sehyun yang sengaja memberitahunya jika hubungannya dengan Tae-oh kini sudah berakhir. 차 덮어줄 수 있는 문제가 있고 Sejak saat itu, Do-hyun juga mengkhawatirkan hubungannya dengan Song-i. Ia pun mengajak Tae-oh untuk bertemu dan menceritakan tentang kondisi keluarganya. Ia sengaja melakukan hal itu karena ingin melihat reaksi Tae-oh ketika dirinya akan pergi jauh dari Song-i. Ia ingin melihat apakah Tae-oh jujur pada perasaannya tentang Song-i. Namun pengakuannya justru membuat Do-hyun merasa marah. Tae-oh kini sudah tak bisa lagi menahan perasaannya kepada Song-i. 마음대로 안 된다. Pada Hun, ia diajak oleh ayahnya untuk bertemu dan makan bersama. Saat itu ia bertemu dengan teman ayahnya yang memiliki koneksi untuk bisa membantunya masuk menjadi aktor utama dalam sebuah film. 네가 최규 수석을 그렇게 속인다며? Sebenarnya Hun ingin mengambil tawaran itu, namun ia tak ingin lagi menjadi sosok yang egois dan mementingkan diri sendiri. Ia tak ingin jika ada orang lain dipecat karena hanya menggantikan posisinya. 엄청난 대작이라고 들었는데. Berakhir bertengkar dengan ayahnya. Hun merasa jika pilihan yang akan ia ambil sangatlah bijaksana. 애초에 나오지도 않은 거였는데. Perasaan Hun saat ini sangat kacau. Ia menelpon Garin untuk meringankan beban dalam pikiran. Awalnya ia tak sadar jika Hun sedang merasa bersedih. Namun tiba-tiba pikirannya berubah setelah mendengar suara Hun yang membuatnya cukup khawatir. 목소리가 Tanpa pikir panjang, Garin berlari untuk bisa menemukan Hun di tengah kerumunan banyak orang. Saat itu Hun terkejut melihat Garin yang sudah berdiri di hadapannya. Ia terheran mengapa Garin secepat itu bisa datang dan menemukan keberadaannya. Justru kecewa pada Hun karena tak jujur tentang keadaannya dari awal. Ia sengaja mencari Hun karena ikatan batin di antara mereka terus mengusik Garin untuk bisa bertemu dengan Hun. Di lain sisi, Song-i sedang mengajar adik Tae-oh di rumahnya. Ia mendengar ibu tiri Tae-oh yang sedang marah karena mendapat sebuah paket besar berisi makanan. Wanita itu bahkan menyuruh ART-nya untuk membuang paket tersebut. Song-i merasa adanya kejanggalan dengan perilaku ibu tiri Tae-oh. Setelah ia selesai mengajar, tak sengaja ia mendengar percakapan antara ayah dan ibu Tae-oh yang sedang membahas keberadaan ibu kandung Tae-oh yang ternyata masih hidup. Song-i merasa kecewa karena ternyata ayah Tae-oh dengan sengaja membuat skenario yang tak masuk akal untuk menyembunyikan keberadaan mantan istrinya. 엄마잖아. Di saat ayah Tae-oh memintanya untuk menjaga rahasia ini. Menurut Song-i, Tae-oh berhak untuk mengetahui semuanya karena selama ini ia sangat tersiksa menganggap dirinya tidak memiliki ibu. 못한 엄마를 얼마나 그리워하는데. Pikiran Song-i menjadi galau. Ia takut dengan kemungkinan yang sudah dijelaskan oleh ayah Tae-oh. Namun ia juga tak bisa terus menyembunyikan hal ini pada Tae-oh karena ia berhak mengetahui faktanya. 사실대로 얘기해야죠. Ia pun duduk di sebuah bangku yang menghadap pemandangan kota. Song-i tak sengaja bertemu dengan Tae-oh yang juga merasa kacau seperti dirinya karena mencintai Song-i yang sudah menjadi kekasih sahabatnya sendiri. 아주 Saat itu Tae-oh menanyakan tentang keadaan Song-i karena ia tahu Song-i sedang bersedih. Namun Song-i belum berani untuk jujur dan memberitahukan yang sebenarnya. 이것저것 챙겨라. 정신 좀 없어. Pun membuat pengumuman besar jika dirinya dan Garin telah berkencan. Hal itu cukup membuat teman-temannya terkejut. 진짜 흥미가 좋아? Setelah selesai makan bersama, Song-i pergi ke loteng untuk mencari barang lama Tae-oh.
Ia ingin menggali tentang keberadaan ibu Tae-oh. Saat itu Song I menemukan foto masa kecil Tae-oh bersama ibunya. Di sana terlihat alamat ketika foto itu diambil. Ia kini bertemu dengan ayah Tae-oh untuk menanyakan tentang alamat rumah ibu Tae-oh. Pria itu tak ingin memberitahunya karena menganggap Song I bukan bagian dari keluarga mereka, sehingga melarangnya untuk ikut campur. Ia hanya memahami kecemasan Song I sebagai sahabat Tae-oh lebih dari 20 tahun lamanya. Song I pun pergi dan melihat adanya kotak paket yang dibuang oleh ART Tae-oh saat itu. Ia mengambil alamat pengiriman dan pergi sendirian untuk melakukan pencarian. Di lain sisi, Hun akhirnya tahu tentang perasaan yang Tae-oh simpan kepada Song I. Ia hanya bisa menyarankan pada Tae-oh agar lebih terbuka dan mau menghadapi situasi ketimbang terus menghindarinya. 힘이 되어주면 또 가리고. Keesokan harinya, Song I terlihat sangat murung. Ia bahkan terus melamun ketika bersama Do Hyun. Hal itu membuat Do Hyun kebingungan dengan perilaku Song I yang sangat aneh. Bahkan ketika bekerja, Song I terus membuat kesalahan hingga memecahkan piring. Do Hyun saat itu sedang berada di sana dan membantu Song I untuk membersihkannya. Sudah tak tahan dan menyuruh Song I untuk berkata jujur. Akhirnya Song I berbagi cerita pada Do Hyun. Dari arah pembicaraan, Do Hyun sudah tahu jika saat ini Song I sedang memikirkan Tae-oh. Ia marah pada Song I yang terus memikirkan pria lain tanpa memikirkan perasaannya. 내가 모르는 시간을 보내겠다고 하는 거잖아. 정신아처럼. Song I meminta maaf karena ia tetap memutuskan untuk membantu Tae-oh mencari ibunya di suatu tempat. Kira semalaman, ia pun mengunjungi Tae-oh. Ia mengajak Tae-oh untuk mendatangi suatu tempat tanpa menjelaskan tujuannya. 어디 가는 건데 이제 말해줘. Ketika keduanya akan berangkat, Song I mendapatkan telepon dari Do Hyun yang sedang menunggunya untuk memberikan sebuah hadiah. Do Hyun rupanya sudah menyiapkan hadiah itu khusus untuk Song I. Namun Song I justru memilih untuk pergi bersama Tae-oh. Setibanya di sana, ia mengajak Tae-oh untuk minum kopi sejenak. Song I cemas memikirkan kemungkinan yang bisa membuat Tae-oh kecewa setelah mempertemukannya dengan ibu kandungnya. Song I pun sengaja mengulur waktu untuk membuat dirinya tak terlalu mencemaskan keadaan. Setelahnya, Tae-oh mengajak Song I untuk pergi ke pantai. Keduanya hanya berjalan-jalan dan menikmati waktu sebelum masuk jam makan siang. Keduanya lalu memutuskan untuk makan di sebuah kedai bernama Kedai Tae-oh, yang ternyata adalah milik ibu kandung Tae-oh. Beralih pada Hun yang saat ini sedang mengikuti audisi untuk menjadi karakter tokoh superhero. Ia pergi bersama Garin yang sedang mengantarkannya mengikuti audisi. Garin terus memberikan semangat agar Hun bisa melewati audisinya dengan mudah. Saat kedatangan pelanggan, ibu Tae-oh ingin menyambutnya dengan menawarkan menu andalan. Namun ia terkejut ketika melihat putranya hingga membuatnya menjatuhkan gelas yang sedang dipegang. Tae-oh membantu wanita itu yang sedari tadi terus menatapnya. 아니에요? Ibu Tae-oh pergi ke dapur untuk menangis pilu karena bertemu dengan putranya setelah 20 tahun hidup terpisah. Seusai makan, Tae-oh mengajak Song I untuk pergi melihat matahari terbenam. Saat itu ia menanyakan lagi tentang niatan Song I yang sengaja membawanya ke tempat itu. Tae-oh merasa ada keanehan karena pelayan tersebut terlihat bersedih ketika melihatnya. Ia bahkan merasa janggal saat melihat foto masa kecilnya bersama sang ibu ada di meja kasir. 나한테 같이 갈 데가 있다고 했잖아. Song I akhirnya jujur dan berkata jika ibu Tae-oh ternyata masih hidup. Namun kejujuran itu membuat Tae-oh marah pada ibunya karena ia pikir ibunya sudah membuangnya tanpa berusaha menanyakan kabar tentangnya selama ia hidup. Telepon ayahnya untuk memastikan kabar tersebut. Ia memberitahu pada ayahnya jika saat ini berada di sebuah pulau. Namun alih-alih ingin mendapatkan jawaban, ayahnya justru menyuruhnya untuk segera pulang agar bisa menjelaskan permasalahan dengan kepala dingin. 그냥 비겁한 거잖아. Saat itu Song I hanya bisa memberikan bahunya dan membiarkan Tae-oh bersandar. Sempat Song I meminta Tae-oh untuk kembali ke kedai, namun Tae-oh belum mau melakukannya. Sudah sangat lama Tae-oh berdiam diri dan duduk di tengah hamparan pasir laut hingga menjelang malam tahu cara untuk membujuk Tae-oh agar mau menemani ibunya. Ia akhirnya mengabari semua teman-teman agar segera datang menyusulnya ke pulau tersebut. Garin mencoba untuk berbicara pada Tae-oh dan membujuknya untuk tidak membuang kesempatan yang tidak akan mungkin terulang. 그럴 거야. Sementara Hun menanyakan tentang keadaan Song I yang terus mencemaskan Tae-oh. Hun juga sadar tentang perasaan Song I yang ia simpan untuk pria itu. 여기까지 올 동안 너 혼자 끙끙대고 뭐냐 이게? Sekembalinya Tae-oh, kini ia mengajak teman-temannya untuk pulang ke Seoul. Hun menentangnya dan memarahi Tae-oh karena bagaimanapun wanita itu adalah ibu kandungnya. Mereka pun berdebat hingga pada akhirnya Do Hyun datang. 나 방금 왔는데. Ia memutuskan untuk datang karena memikirkan kondisi Song I. Do Hyun juga ingin berbaikan dengan Song I setelah semalam mereka bertengkar dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Do Hyun merasa jika perasaannya pada Song I lebih besar ketimbang perasaan Song I terhadapnya. 네가 진작 말하는 부분도 있잖아. Meski begitu, ia tetap membantu Song I untuk membujuk Tae-oh agar mau berbaikan dengan ibunya. 가장 아프지 않게 널 데려와. Menemui ibunya dengan membawa flash disk yang diberikan oleh Song I. Tae-oh menginap di sana untuk memperbaiki hubungan dengan sang ibu, sementara teman-temannya pulang ke Seoul. Ketika berada di dalam bus, Do Hyun menanyakan tentang isi flash disk itu pada Song I. Ternyata flash disk tersebut berisi kumpulan video pertemuan Tae-oh yang sengaja ia buat agar ibu Tae-oh bisa melihat masa kecil putranya yang tak bisa ia saksikan. Do Hyun mengajak Song I untuk bertemu.
Ia jujur pada Song Yi jika dirinya akan pindah karena toko ayahnya akan ditutup. Ia juga berkata tentang perasaannya pada Song Yi yang tidak pernah mendapatkan balasan. Ia tahu jika prioritas Song Yi bukanlah dirinya, sehingga sebelum pergi, Do Hyun ingin merelakan Song Yi agar bisa lepas dan hidup dengan tenang. 말 단조로웠는지. Sepulangnya Tae-oh menemui ibunya, ia kini bertemu dengan sang ayah untuk mendengarkan penjelasan. Saat itu ibu kandung Tae-oh sengaja mengambil langkah dengan cara menyerahkan hak asuh anaknya pada sang suami. Ia tak ingin membuat Tae-oh dan suaminya terus diganggu oleh keluarganya yang selalu memeras dengan cara yang kasar. Saat Tae-oh kecil, ia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan mereka agar keluarganya tak berani mengusik kehidupan Tae-oh. Tae-oh bersyukur dengan keputusan yang diambil oleh ibu kandungnya karena saat ini hidupnya jauh lebih baik. Ia juga memutuskan untuk terus menjalin hubungan dengan ibu kandung dan tetap menghargai perasaan ibu tirinya. 언젠가 알게 될 거라는 생각은 했었다. Setelah menyelesaikan urusan keluarga, Tae-oh pergi menemui Song Yi dan menceritakan semua yang ia alami. Ia kini merasa bahagia karena sudah bertemu dengan ibu kandungnya yang tak lain adalah berkat bantuan Song Yi untuk menyatakan perasaannya pada Song Yi, meskipun ia takut akan mendapatkan penolakan. Ia tak menyangka jika saat itu Song Yi mengatakan jika ia menyimpan perasaan yang sama terhadap Tae-oh. Mengikuti Tae-oh rupanya memenangkan penghargaan. Saat itu Sehun datang untuk merayakannya bersama teman-temannya, namun kehadirannya membuat suasana terasa canggung. 케이크가 빠질 수 없지? Setelah merayakan kemenangan, Tae-oh berjalan bersama Sehun keluar kelas. Sehun bercerita jika ia akan pergi untuk menemui ayahnya ke Tanzania karena ada proyek yang harus mereka kerjakan. Sehun sudah memaafkan Tae-oh dan akan selalu mengenangnya sebagai teman yang lucu dan menyenangkan. Begitupun dengan Do Hyun, ia juga sudah memaafkan Tae-oh dan menerima jika dialah pengganti yang pantas untuk mengisi hati Song Yi. 애들한테 아무 전해줘. 뽀뽀가 가서 미안하다. Di lain sisi, Song Yi menerima hadiah dari Do Hyun. Saat itu ia memang tak memiliki tempat untuk menata semua peralatan kuliahnya sebagai seorang arsitektur. Do Hyun menghadiahkan sebuah tas untuk Song Yi agar bisa merapikan semua barang pentingnya. Ia menggunakan dan memajangnya di kamar agar selalu teringat pada kenangannya bersama Do Hyun. 누군가는 제 자리를 찾았고 Beberapa hari kemudian, Tae-oh pergi untuk membantu Do Hyun berkemas pindah keluar kota bersama ayahnya. Mereka memutuskan untuk makan bersama dan menceritakan tentang kehidupan Garin dan Hun yang kini sudah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. 연락처에 엄마라는 글자가 있다는 게. Do Hyun juga menceritakan tentang keinginannya pada Tae-oh untuk terus mengejar semua hal yang ia impikan. Hal itu membuat hubungan keduanya jauh lebih baik. 네가 찾아올 거 알았으니까. Selepas bertemu dengan Tae-oh, Do Hyun pergi untuk mengunjungi tempat yang pernah ia datangi bersama Song Yi. Ia masih merasa berat untuk melepaskan dan merelakan Song Yi, namun ia yakin jika Song Yi akan lebih bahagia bersama Tae-oh. Kini di rumah Tae-oh mereka semua berkumpul, namun hal itu gagal karena mereka kedatangan seorang tamu yang cukup membuat Garin terkejut. 누구세요? Ibu Garin datang dan berniat untuk membawa putrinya pulang, namun Garin menolak yang membuat ibunya ikut menginap di rumah Tae-oh. Saat malam tiba, ibu Garin tak bisa tidur karena kamar yang ditempatinya sangatlah kecil. Berbanding terbalik dengan Garin yang justru bisa tidur dengan nyaman di sana tanpa adanya beban sedikit pun. Ia meminta waktu pada ibunya agar bisa menunggu kepulangannya sebelum ayahnya kembali ke Korea. Garin tak ingin kabur selamanya. Ia hanya ingin mencari cara untuk mengelola semua yang ia miliki dengan bertemu banyak orang yang berbeda latar belakang. 살겠다는 거 아니에요. Sementara itu, Tae-oh mengajak Song Yi untuk berbelanja pakaian. Ia ingin membelikan pakaian untuk Song Yi karena besok akan menjalani interview kerja. Tae-oh berusaha mencarikan style yang cocok untuk digunakan kekasihnya. 완전 내 옷이야. 이거 무조건 사. Semua perlakuan Tae-oh masih terasa asing bagi Song Yi. Bahkan Tae-oh lebih sering menyanjungnya dan hal itu membuat Song Yi merasa bahagia. 일찍 아저씨 남자친구도 그래? Waktu pun berlalu dengan cepat. Kini Garin berpamitan untuk kembali pulang ke rumahnya. Begitu juga dengan Hun yang meninggalkan rumah Tae-oh demi mengejar karir. Hubungan Tae-oh dan Song Yi juga semakin bahagia. Keduanya tinggal bersama selama beberapa waktu sebelum akhirnya Song Yi ikut pindah bersama ibunya. Bahkan Do Hyun sudah bisa menerima hubungan Song Yi dengan Tae-oh. Ia merasa tenang dengan keadaannya saat ini. Tae-oh selalu berusaha untuk menyenangkan kekasihnya. Ia beberapa kali membuat kejutan dengan memberikan bunga khusus untuk Song Yi. Keduanya bahkan merayakan kue bersama menyambut hari Valentine. 그래서 넘치고 난리네. Semua keadaan teman-temannya pun jauh lebih baik. Kini Garin memiliki gedung yang ia buat untuk perkumpulan lokakarya. Bahkan ia memberikan tempat untuk Tae-oh agar klub filmnya tetap mendapatkan fasilitas yang memadai untuk terus berkarya. 한 가지 더 남아있었다. Di lain sisi, Hun kini sudah berhasil menjadi aktor superhero yang digemari anak kecil. Ia senang saat teman-temannya datang untuk memberikan selamat. Bahkan ibunya juga datang dan menyuruhnya untuk menampilkan yang terbaik. 사랑하는 너와 함께. Berkat perjuangan dan rasa setia kawan di antara mereka, harapan dan masa depan yang cerah akhirnya terwujud.